cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS akan open lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Maret guys. Nah ini guys, jadi bagi teman mau gabung grup rekomendasi, nanti teman-teman akan gabung ke dua grup, yaitu grup diskusi dan rekomendasi Maret 2024. Nah ini grupnya di Telegram ya teman-teman. Nah apa itu grup rekomendasi? Nah kita akan intip grup yang masih jalan sekarang sampai tanggal 29 Februari nanti. Nah ini adalah grup rekomendasinya teman-teman. Nah isinya adalah saham rekomendasi swing seperti ini, kita swing TP1 di Cepin. Nah terus ada saham-saham yang ODT ya, semi-semi gorengan, tapi kita pilih saham-saham yang lumayan bagus kok. Jadi harusnya sih aman di hold agak panjang. Nah di sini ada MPMX juga TP swing ya, BBT ini yang biasa istilahnya ODT. Terus ada Pegas nih ODT, ESA juga ODT seperti guys ya. Ini adalah bentuk rekomnya. Nah selain grup itu, grup rekomendasi, kita juga ada grup diskusi dah seperti ini. Jadi bisa tanya jawab. Maret teman-teman akan dapat bonus masih ya, yaitu perkiraan saham yang akan bagi dividen di bursa sepanjang tahun 2024. Nah ini ada sekitaran 174 saham ini udah kita update lagi teman-teman. Contohnya ini adalah PJA, Mega, dan BJTM nih guys ya. Ini yang akan bagi dividen dalam yang terdekat. Nah nanti ada masih banyak lagi saham yang akan bagi dividen nanti sampai akhir tahun 2024. Nah teman-teman wajib punya Excel ini ya, karena kita ngerangkumnya juga nggak mudah teman-teman. Nah contohnya ini NISP guys. Nah ini yang terdekat lagi, yaitu sekitar bulan April. Nah NISP akan bagi dividen masih 5% yield. Nah ini makanya sahamnya naik terus teman-teman. Nah kalau udah punya data ini, tentu aja teman-teman akan lebih enak nih untuk ngelakuin swing. Oke kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas saham-saham yang perlu diperhatikan saat Ramadan dan Lebaran nanti di tahun 2024. Ternyata Ramadan ini bentar lagi teman-teman. Kalau kita lihat di sini, itu Ramadan hari pertama itu jatuh pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024. Berarti ini kurang dari sebulan lagi udah Ramadan, dan sebulan lagi tentu aja adalah Idul Fitri atau Lebaran bagi umat Islam tentunya. Nah, jadi ada beberapa saham yang perlu diperhatikan, karena channel ini channel saham ya, kita bahas saham teman-teman. Nah, ini dia adalah saham-saham yang perlu diperhatikan kalau teman-teman itu mau istilahnya manfaatin momen. Kenapa? Karena kalau Ramadan itu selain beribadah, ya orang-orang itu kebanyakan pada belanja. Mereka dapat THR, dapat uang berlebih, jadi 2 kali lipat gaji tentunya waktu saat Ramadan. Nah tentu aja mereka akan berbelanja guys ya, mau belanja kebutuhan sehari-hari atau baju seperti itu dengan jumlah yang lebih besar. Nah ini tentu aja akan berdampak positif bagi perusahaan-perusahaan yang menyediakan hal tersebut, terutama perusahaan-perusahaan yang jualan kebutuhan sehari-hari dan mall teman-teman. Nah ini udah saya rangkumin, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, ada 6 saham yang perlu teman-teman perhatikan nanti kalau Ramadan. Kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya saat Ramadan, ini saham-saham ini naik teman-teman, hijau. Nah kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah MPPA teman-teman. Tapi yang MPPA ini yang paling nggak kita rekomen. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, teman-teman, PBV MPPA itu masih 4 kali dengan pairnya minus. Terus di sini IPS-nya tuh minus. Jadi istilahnya MPPA ini rugi, teman-teman, matahari ini. Rugi untuk saat ini, jadi kita nggak ngerekom. Nah, tapi bagi teman-teman yang istilahnya sering beli MPPA ya, bolehlah masuk. Biasanya kalau nanti pas Ramadan dia juga dapat kecipratan lah, sahamnya itu bisa naik seperti itu. Nah yang kedua adalah RALS. Nah RALS ini termasuk yang saya rekomen teman-teman. Kalau kita lihat di sini untuk RALS itu harganya yang sekarang saat video ini dibuat itu adalah 505, PBV-nya masih 1 kali teman-teman. Dan kalau saham-saham yang berbau pusat perbelanjaan atau mall atau yang menjual kebutuhan sehari-hari, itu RALS itu yang mempunyai PBV yang paling rendah teman-teman. PBV-nya hanya 1 kali. Nah itu pairnya berapa nih RALS nih? Kita lihat ya RALS ya, lupa saya. Nah ini masih 1 kali PBV teman-teman. Nah pairnya dia 10 kali ya, 10,5 ya. Kita hitung 10,5. Nah, pairnya masih 10 kali. Terus untuk di sini IPS-nya itu 48. Dan yang menarik di RALS ini adalah dari dividennya, teman-teman. Kalau kita lihat DPR dari RALS di tahun-tahun sebelumnya, RALS ini dia selalu membagikan dividen itu 100%. Jadi istilahnya DPR-nya itu 100% dan semua IPS itu akan dibagikan dividen nanti. Nah, kita lihat di sini untuk RALS, teman-teman. Nah, kapan nih bagi dividennya gitu ya?
Kalau kita lihat tahun lalu itu RALS bagi dividen itu di bulan Juni. Di bulan Juni. Nah, berarti kisaran bulan Juni juga ya. Itu dia juga RALS akan bagi dividen nanti di tahun 2024. Berarti kalau sama dengan EPS berarti kisaran dividen dari RALS itu adalah 48. Nah, kalau dengan harga yang 500 atau 505 itu yieldnya masih 9,5%. Ini gede banget, teman-teman. Dan ini termasuk yang saya rekomen bagi teman-teman yang pengen beli saham-saham yang berbau-bau Ramadan dan Lebaran. Nah, ini RALS bisa masuk ke watchlist dengan target harga 565 sampai ke 700. Ini targetnya, guys. Nah, ini target dari RALS saat Ramadan nanti atau menjelang Lebaran, yaitu ke harga ini. Karena harganya masih masuk akal, terus profitnya juga oke, dia akan bagi dividen dengan yield di harga yang sekarang masih 9%. Kalau ke harga ini itu masih sekitaran 7%, jadi masih oke banget untuk RALS ini. Oke, lanjut, yaitu saham dari AMRT atau Alfamart, teman-teman. Teman-teman udah pasti tahu ya, Alfamart di sini harga saat ini adalah 2470 dengan PBV-nya udah lumayan gede, yaitu 7,8. Per-nya udah 39 kali, udah termasuk mahal, teman-teman. Untuk ROE-nya 20%, memang oke. IPS-nya 74. Dan di sini AMRT bagi dividen tapi kecil banget. Di sini DPR-nya cuma 35% dan yield-nya di bawah 1%. Jadi ya termasuk saya nggak rekomen untuk AMRT ini karena udah terlalu tinggi dan dividennya juga nggak menarik. Seperti itu, guys. Tapi saya yakin nanti kalau waktu Ramadan, karena saya juga pernah bekerja di Indomaret dulu banget, itu kalau menjelang Ramadan itu omsetnya tuh naik gila-gilaan. Nah, ini udah pasti dapat sentimen positif juga. Nah, kemungkinan ini juga akan naik untuk AMRT. Mas Bro juga bisa masukin watchlist untuk targetnya itu bisa sampai ke 3.000 ya di saat Ramadan nanti. Ya, AMRT. Terus yang selanjutnya adalah saham MIDI. Nah, ini adalah Alfa MIDI ya, sama satu grup sama Alfamart. Kalau Alfamart tuh dia itu tokonya itu kecil ya. Istilahnya itu ke bagian istilahnya ke pelosok-pelosoknya lah kalau Alfamart. Nah, kalau Alfa MIDI itu lebih ke mediumnya. Ya, minimarket medium lah seperti itu. Ini harga saat ini adalah 410, untuk PBV-nya masih lebih murah dari Alfamart, yaitu 3,5. Untuk PER-nya 26, ROE-nya 13%, masih di bawah Alfamart. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman, harga di Alfa MIDI itu harusnya lebih murah daripada Alfamart. Kelihatan di sini ROE-nya. Nah, ROE itu artinya keuntungan, ya, perusahaan itu ngambil keuntungan. Alfamart ROE-nya 20%, Alfa MIDI ROE-nya 13%. Berarti otomatis rata-rata barang-barang di Alfa MIDI itu lebih murah daripada Alfamart. Nah, ini datanya di sini ada, teman-teman. Sini IPS-nya yaitu 16, DPR-nya 28%, dan di sini juga Alfa MIDI bagi dividen sekitaran 1% juga, kurang menarik, teman-teman. Tapi tetap aja dapat sentimen positif juga bareng sama kayak Alfamart dengan target harga sekitaran 450 di sini, teman-teman. Nah, MIDI. Nah, ini sekitaran 450 lah. Harusnya sih kalau momen-momen lebaran, momen-momen puasa harusnya sih juga dapat sentimen positif juga si Alfa MIDI. Nah, lanjut yaitu LPPF. Nah, ini adalah yang saya rekom juga. Yang saya rekom pertama adalah RALS dan LPPF. Nah, LPPF ini harga saat ini adalah 1.955 dengan PBV 27 kali ya, dengan PER-nya 5 kali. Jadi istilahnya PBV-nya tinggi tapi PER-nya rendah. Nah, di sini ROE-nya itu 500%, teman-teman. Menarik karena memang dia ekuitasnya turun ya. Jadi ROE-nya itu bengkak. Di sini IPS-nya gede yaitu 365, dan yang menarik adalah ini yaitu dari DPR. Nah, LPPF itu tahun-tahun sebelumnya itu membagikan dividen sekitaran 90%, berarti 90% dari IPF, itu perkiraan dividen adalah 230-an dengan yield sekitaran 12%, teman-teman. Ini gede banget dividennya, lebih gede daripada RALS. Nah, ini makanya saya rekomendasi yang pertama itu RALS, yang kedua adalah LPPF, teman-teman. LPPF kenapa yang kedua? Karena LPPF ini memang ekuitasnya tuh anjlok, makanya PBV-nya naik tinggi. Nah, tapi masih menarik karena ada dividen. Tapi kalau teman-teman itu ngomong fundamental, tentu aja masih bagus RALS ya. RALS ini fundamentalnya yang paling bagus. Terus kalau LPPF ini menariknya hanya di dividen aja. Seperti itu guys ya, karena dia masih akan bagi dividen sekitaran 12% yield. Dan kalau kita lihat dari yieldnya segini, berarti kita ngasih target itu sampai ke 250. 2.500. Jadi target dari RALS nanti saat lebaran itu harusnya bisa sampai ke 2.300 sampai 2.500 guys.
Karena kalau kita lihat dari dividennya itu masih sangat menarik di sini guys. Nah, itu guys ya untuk target dari RALS. Atau mungkin malah nyentuh HEMA 200 di sekitaran harga 2.600 di situ. Oke, yang terakhir adalah MAPI, guys, Mitra Adi Perkasa. Di sini harganya 1.935 saat video ini dibuat. Untuk PBV-nya 2,6, ini masih masuk akal. Terus untuk PR-nya 16 kali, ROE-nya 16 dan IPS-nya sekitaran 120. Tapi di sini bagi dividennya itu yang pelit banget. Makanya MAPI ini saya agak kurang ngelirik ya sahamnya. Karena di sini dividennya hanya dia bagi DPR cuma 7%, pelit banget. Dan perkiraan dividen itu cuma 8. Dengan yield itu yang paling rendah yaitu 0,4. Ya, tapi masih mending lah daripada MPPA yang dia rugi gitu ya. Ya, tapi termasuk pelit gitu. Nah, target harganya kalau menurut saya sih bisa mungkin ke sekitaran 2.100 untuk MAPI saat dia itu puasa atau Ramadan dan Lebaran, teman-teman. Nah, jadi kalau kesimpulannya saya hanya milih dua kalau saya sih guys. Yang pertama adalah RALS, yang kedua adalah LPPF. Nah, ini aja. Nanti kalau ada duit lebih, kemungkinan ya kita masuk di Alfamidi. Seperti itu guys ya, untuk persiapan lebaran nanti. Nah, gimana video ini? Semoga membantu bagi teman-teman yang nanya saham-saham apa aja yang perlu diperhatikan saat Ramadan dan lebaran. Nah, ini dia guys, watchlistnya. Oke, mungkin itu aja Mas Beri informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.